Langit senja menggoreskan warna jingga keemasan di cakrawala, seolah merayakan datangnya malam yang penuh rahasia. Di lantai tertinggi sebuah gedung pencakar langit, Laras duduk di belakang meja kerjanya, menatap layar komputer dengan tatapan kosong. Jari-jarinya menyentuh keyboard, tapi pikirannya melayang pada sosok pria yang baru saja meninggalkan ruangannya. Adrian, bosnya, pria beristri yang selama ini hanya dia kagumi dari jauh. Awalnya, Laras hanya seorang sekretaris biasa yang menjalankan tugasnya dengan profesional. Dia tak pernah berpikir akan terlibat dalam kisah rumit seperti ini. Namun, perhatian kecil dari Adrian mulai menggetarkan hatinya. Sebuah pesan singkat penuh perhatian, tatapan mata yang seringkali lama, hingga sentuhan ringan di bahu Laras. Semua itu terasa seperti percikan api yang menghangatkan, namun juga mengancam membakar segalanya. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Adrian mulai terbuka dengan membagikan cerita tentang pernikahannya yang terasa hambar. Istrinya terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Laras mendengarkan, memberi simpati, dan tanpa sadar membiarkan dirinya tenggelam dalam permainan berbahaya ini. Setiap senyum dan kata-kata manis Adrian menjadi candu yang sulit dia lepaskan. Suatu malam, setelah lembur, Adrian mengajaknya makan malam di restoran mewah di pinggir kota. Laras ragu, tapi tatapan pria itu begitu meyakinkan. "Kita hanya makan malam, tidak ada yang salah dengan itu," ucapnya dengan nada santai. Laras mengangguk, meski jauh di dalam hatinya, dia tahu ini lebih dari sekadar makan malam. Percakapan mereka mengalir dengan mudah. Adrian berbicara tentang mimpi-mimpinya, tentang bagaimana dia merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak lagi memberinya kebahagiaan. Laras, dengan matanya yang berbinar, menyimak setiap kata. Untuk pertama kalinya, dia merasa dirinya lebih dari sekadar seorang sekretaris. Dia merasa istimewa. Hari-hari berikutnya, pertemuan mereka semakin sering. Laras tak lagi bisa mengelak dari perasaannya. Adrian pun tak ragu menunjukkan perhatiannya secara terang-terangan. Sebuah sentuhan di tangan saat menyerahkan dokumen, tatapan dalam yang terasa lebih lama dari seharusnya, dan senyum yang hanya ditujukan padanya. Semua itu membuat Laras merasa istimewa, meskipun dia sadar sedang melakukan perbuatan yang berdosa. Namun, di balik setiap kebahagiaan, ada bayang-bayang ketakutan. Laras mulai gelisah, terutama ketika rekan-rekannya mulai berbisik-bisik saat melihat kebersamaannya dengan Adrian. Teman dekatnya di kantor pun sering memperingatkannya. "Hati-hati Laras. Pak Adrian itu sudah punya istri. Jangan sampai kamu hanya jadi selingan," bisiknya. Kata-kata itu menghantam hatinya, tapi dia mengabaikannya. Sudah jatuh terlalu dalam. Suatu malam, setelah sebuah acara perusahaan, Adrian mengantarnya pulang. Hujan turun deras, dan di dalam mobil yang sunyi, mereka hanya saling menatap. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Laras." Suara Adrian lirih, hampir seperti bisikan. Laras menggigit bibirnya, jantungnya berdegup kencang. Dan saat itu, garis batas antara mereka pun menghilang. Adrian akhirnya menginap di rumah Laras malam itu. Hubungan mereka semakin dalam. Laras kini menjadi bagian dari kehidupan Adrian yang tersembunyi. Setiap panggilan telepon rahasia, pertemuan singkat di luar kantor, dan pesan-pesan manis di tengah malam membuatnya merasa dicintai. Tapi di sisi lain, bayangan tentang istri Adrian mulai menghantui pikirannya. Laras mulai bertanya-tanya, apakah dia hanya pelarian? Apakah Adrian benar-benar akan meninggalkan istrinya demi dirinya? Keraguan itu semakin menguat saat Adrian mulai menghindari pembicaraan tentang masa depan mereka. "Beri aku waktu, Ras," jawabnya setiap kali Laras bertanya. Ketika ulang tahun Laras tiba,
dia berharap Adrian akan meluangkan waktu untuknya. Namun, pria itu justru tak bisa dihubungi sepanjang hari. Laras menunggu, menatap ponselnya dengan harapan yang perlahan memudar. Hingga akhirnya, sebuah pesan singkat masuk. "Maaf, aku sedang bersama keluargaku." Hanya itu, tanpa penjelasan lebih lanjut. Hatinya mencelos. Laras sadar, dia bukanlah prioritas. Dia hanya bayangan di sela-sela kehidupan Adrian yang sebenarnya. Tapi meski hatinya sakit, dia tetap berharap. Mungkin besok, mungkin nanti, Adrian akan kembali dan lebih memilihnya. Namun harapan itu hancur ketika suatu hari, istri Adrian datang ke kantor. Wanita itu berjalan anggun dengan tatapan tajam, langsung menuju ke ruangan Adrian. Laras menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Sepanjang hari, kantor dipenuhi bisikan-bisikan tentang hubungan Laras dan Adrian. Apakah hubungan mereka sudah sampai ke telinga istri Adrian? Laras hanya bisa menunduk, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hatinya dipenuhi kekalutan. Saat Adrian keluar dari ruangannya, wajahnya tegang. Dia berjalan melewati Laras tanpa menoleh, tanpa sepatah kata pun. Sejak hari itu, semuanya berubah. Adrian menjadi dingin, tak lagi mengirim pesan, tak lagi mencarinya seperti kemarin-kemarin. Dia bekerja sebagaimana saat mereka pertama kali bertemu. Seolah semua yang pernah terjadi di antara mereka hanyalah ilusi belaka. Laras tak tahan. Dia mendatangi Adrian di ruangannya, menuntut penjelasan. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara bergetar. Adrian menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Aku tidak bisa meneruskan hubungan ini. Istriku telah mengetahui semuanya. Jadi aku harus memilih keluargaku." Kata-kata itu menghantam seperti palu besar di dada Laras. Jadi, selama ini, dia hanya pelarian bagi pria itu? Hari-hari Laras berlalu tanpa Adrian lagi di sisinya. Dia sangat kecewa dengan Adrian, dia sekarang bagai orang asing baginya. Namun yang lebih mengejutkan bagi Laras, Adrian sekarang terlihat lebih mesra dan sering didatangi istrinya saat di kantor. Sepertinya, mereka sengaja memperlihatkan semua itu kepadanya. Laras menelan ludah, merasakan kehancuran yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Beberapa hari kemudian, Laras menerima surat pemecatan. Terkejut, dia mendatangi HRD untuk meminta penjelasan. Namun, yang menunggunya di ruangan itu bukan pegawai biasa, melainkan istri Adrian sendiri. "Kamu terkejut? Saya adalah pemilik sah perusahaan ini. Dan saya tidak butuh karyawan yang dengan terang-terangan menggoda suami saya," ucap wanita itu dengan senyum dingin. Dunia Laras seakan runtuh seketika. Selama ini, dia berpikir Adrian adalah pria yang kuat dan berkuasa. Nyatanya, dialah yang selama ini menggantungkan hidup pada istrinya. Laras telah bermain dengan api, dan kini dia harus menerima akibatnya. Dengan langkah gontai, Laras meninggalkan gedung itu. Kini, dia kehilangan segalanya. Adrian tetap memiliki keluarganya, pekerjaannya, dan kehormatan yang masih bisa diselamatkan. Sementara Laras, dia hancur, dia hanya menjadi catatan kecil dalam kehidupan seseorang yang tak pernah benar-benar memilihnya. Di bawah langit senja yang sama, Laras melangkah pergi, menyadari betapa naifnya dia. Cinta yang ia perjuangkan hanyalah ilusi. Dan dalam permainan ini, dia bukan pemenang, tapi pecundang yang menjadi korban dari kesalahan yang ia buat sendiri.